Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Rihadatul Aisy dengan NIM 2211238 kelas HES 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi RAN, card, riba, dan ARIA. Materi yang pertama adalah RAN, yang dimana RAN ini secara etimologi berarti tetap dan lama. Sedangkan secara terminologi, RAN ini adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. RAN atau gadai ini berarti jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada pihak yang memberi utang. Untuk hukum RAN itu adalah mubah karena para ulama juga mengemukakan bahwa RAN itu diperbolehkan dalam Islam berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dasar hukum RAN juga terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Rukun dan syarat RAN. Untuk rukun RAN itu ada 4. Yang pertama marhun adalah barang yang akan digadaikan. Terus yang kedua ada marhun bi atau utang. Yang ketiga ada akid, yang dimana akid ini terdiri dari rahin, pemberi barang gadai. Terus ada murtahin, penerima barang gadai. Terus yang keempat itu ada sigat atau ijab kabul. Syarat RAN itu ada 3. Yang pertama itu yang terkait dengan marhun atau barang yang akan digadaikan, yang dimana barang ini harus jelas dan dapat ditunjukkan. Terus barang ini mempunyai manfaat sesuai ketentuan hukum Islam, dan barang ini milik sah dari si pemberi. Terus barang ini dapat dijual, yang dimana barang ini juga memiliki nilai yang sama dengan hutang. Terus yang kedua itu syarat terkait marhun bi atau pinjaman. Itu utang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan barang jaminan. Selain itu jumlah utang itu harus jelas dan terhitung. Yang ketiga itu syarat bagi akid, yang dimana menurut jumhur ulama, orang yang akan berakad itu harus sudah balik dan berakal. Pemanfaatan barang gadai ini menurut ulama selain Syafi'iyah, ia berpendapat bahwa orang yang menggadaikan barang tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah, ia memperbolehkan orang yang menggadaikan itu memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Materi yang kedua ini adalah card. Card secara etimologi berasal dari bahasa Arab qarada, yang berarti dia memutuskannya. Sedangkan secara terminologi, card ini adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Card ini adalah suatu akad antara dua pihak, yang dimana pihak pertama akan meminjamkan harta atau berupa uang kepada pihak kedua, yang dimana pihak kedua ini akan mengembalikan pinjaman tersebut harus sama persis dengan pinjaman awal yang diberikan oleh pihak pertama. Dasar hukum card itu terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 11, yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Untuk rukun card itu ada 4. Yang pertama muqtarid atau peminjam, yang kedua muqrid atau pemberi pinjaman, yang ketiga mauqut alai atau barang, yang keempat itu sigat atau ijab kabul.
Syarat-syarat card itu ada 3. Yang pertama, syarat untuk pihak yang akan berakat, yang dimana pihak yang akan berakat ini harus cakap hukum, yaitu balik dan berakal, tidak dalam keadaan gila. Terus yang akan berakat ini dia sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Terus yang kedua, syarat untuk pihak barang atau card, yang dimana barang ini bisa diukur, ditimbang, dan ditakar. Terus barang ini bernilai harta dan dapat dimanfaatkan. Terus yang ketiga, syarat pihak sigat atau akad, yang dimana lafaz yang akan diucapkan itu harus jelas, yakni card atau salaf. Terus yang kedua, bagi mu'rid akad ditujukan dalam rangka menolong mu'tarid. Materi yang ketiga ini adalah riba. Riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara terminologi, riba ini adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Untuk hukum riba ini adalah haram, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama, untuk riba yang berkaitan dengan utang piutang itu ada riba card. Riba card ini adalah tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengembalian pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Terus yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah peminjaman. Yang ketiga itu ada riba yang berkaitan dengan jual beli. Ada riba fadl. Riba fadl ini adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Terus ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Ilat hukum larangan riba dalam Al-Quran adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang, tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Hikmah larangan riba yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara-cara yang batil. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya dalam sejumlah usaha yang baik yang jauh dari penipuan. Dan yang ketiga, membuat jiwa manusia bersih, suci dari sifat tamak dan serakah. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Materi yang keempat ini adalah ariyah. Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah, ariyah ini adalah mengambil manfaat barang dari kepunyaan orang lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk dikembalikan lagi tanpa mengurangi dan merusak zatnya. Dasar hukum ariyah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ketentuan-ketentuan hukum ariyah. Yang pertama itu, ariyah dikatakan mubah karena ini merupakan hukum asal pinjam-meminjam dan bisa dikatakan sunnah. Artinya pinjam-meminjam ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Ketiga itu, ariyah bisa dibilang wajib, artinya pinjam-meminjam yang merupakan kebutuhan sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu hal yang terjadi. Terus yang keempat itu, ariyah bisa dikatakan haram, artinya pinjam-meminjam
yang dipergunakan untuk kemaksiatan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.